Semua anak itu cerdas, tetapi tidak semua orang tua tahu ciri-ciri kecerdasan anak. Semua anak itu punya keunggulan yang hebat, tapi tidak semua orang tua tahu kalau anaknya punya keunggulan. Bagaimana ciri-ciri anak? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatomita. Anak Anda sebenarnya cerdas, tetapi Anda tidak tahu bahwa anak Anda itu cerdas. Semua anak itu unggul, tapi Anda tidak tahu ciri unggul itu. Ada beberapa ciri kecerdasan anak, ada beberapa ciri anak itu hebat, ada beberapa ciri anak itu cerdas dan unggul. Yang pertama, anak bergerak dengan lincah. Ciri kecerdasan pertama bahwa anak Anda hebat, punya kelincahan yang hebat. Sekarang ke sini jarak berapa detik lari, kadang naik kursi, kadang turun, lari ke sana sampai orang berteriak-teriak, "Jangan ke sana, jangan ke sana." Gini sampai lelah kita mengasuhnya. Itu ciri anak cerdas. Mengapa? Karena dia punya kaki, karena dia punya tangan, karena dia punya pikiran, punya mata, punya telinga, sehingga dia bangga dengan menggerakkan anggota tubuhnya karena dia merasa tahu bahwa ternyata dia punya peralatan tubuh, punya alat indera yang bisa dia gerakkan dengan baik. Itu ciri pertama. Ciri kedua adalah anak Anda punya keinginan. Bu, Pak, saya ingin ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Itu anak cerdas. Anak cerdas itu punya keinginan yang berlebih. Jangan dianggap sebaliknya. Dia punya keinginan harian, bahkan tiap detik dia punya keinginan. Maka ikuti keinginannya, yang penting tidak berbahaya, yang penting tidak membahayakan. Anak yang punya keinginan, anak cerdas. Yang ketiga, anak itu punya pengamatan yang tajam. Dia mengamati betul bulu kucing, dia mengamati betul kursi, dia mengamati betul alam, mengamati betul. Jadi biarkan agak lama sedikit dia bermain dengan kucing, bermain dengan kursi, bermain dengan apa. Itu dalam rangka pengamatan, dan anak itu sangat tajam pengamatannya. Karena dia punya mata, punya telinga, punya rasa, dan punya otak yang baru dan disimpan di otak dia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, anak yang cerdas itu dia bercerita ulang. Menceritakan bagaimana dia mengamati kucing tadi. Menceritakan ulang apa yang dia lakukan. Tapi kadang sebentar. Tapi kalau disuruh bercerita, kadang tidak mau. Tapi begitu apa dia bercerita sendiri. Itulah anak. Yang penting dia mampu menceritakan ulang, artinya dia sudah menyimpan di pikirannya dan mampu mengeluarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tertata dengan baik, meskipun dengan ucapan yang masih kurang. Dia bisa cerita tentang tanaman yang dia tonton, tentang apa diingat di pikirannya. Yang kelima, anak itu bisa mengingat kembali. Anak cerdas itu bisa mengingat kembali. Coba tanya, kamu dari mana, Dek? Dia akan cerita, tapi jangan berharap cerita dengan detail. Biasanya habis makan. Di balik kata habis makan, dia punya ingatan yang lainnya. Tetapi dia kadang tidak mau menceritakan karena menganggap orang tua kan sudah tahu. Mengapa harus tanya? Kan tadi dengan orang tua makannya. Kok orang tua tanya? Nah, sehingga pertanyaannya, kalimat pemancingnya harus di luar apa yang bisa dilihat orang tua. Contoh, yang kamu makan tadi rasanya apa, Dek? Punya saya kok begini. Tadi itu asin karena... Nah, dia bisa menceritakan kembali. Yang keenam, anak cerdas itu mudah bosan. Baru 1 menit bermain, ditinggal. Bermain yang lain lagi. Bosan, ditinggal. Kadang dia tidak mau meringkas ulang. Karena dia berpikir nanti dibuat main lagi. Bagi orang tua itu ngotori. Gak enak kan? Tapi anak itu cepat bosan. Jadi jangan dikatakan cepat bosan, itu nggak normal. Justru itu normal karena pikirannya terus pindah begitu. Ya, yang ketujuh, pernahkah Anda menangis? Pasti pernah. Karena pernah berarti anak Anda normal.
Karena dia menangis, itu berarti dia cerdas. Mengapa? Karena dia mampu menggunakan kesedihan, mampu memberi kenormalan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapannya, mampu mengeluarkan air mata, dan mampu bersuara. Jadi anak menangis itu ciri anak cerdas ya. Lalu marah. Pernahkah anak Anda marah? Mengumpat, kita kaget. Kapan saya ngajari ngumpat? Kok anak itu ngumpat? Kadang mukul kita, kadang apa? Itu anak cerdas. Ya, yang penting kemarahan itu jangan dibalas dengan pukulan. Jangan dibalas dengan kekerasan. Karena anak setelah marah akan melakukan kegiatan lain lagi yang tidak marah. Jadi kemarahan itu ciri anak cerdas. Yang kesembilan, anak Anda pernah tertawa? Kalau kita gerak dikit dia lucu tertawa, atau ada gambar dia tertawa sendiri, itu anak cerdas, anak normal. Karena dia bisa membedakan antara sedih dan gembira, antara menangis dan tertawa. Jadi jangan kaget kalau anak Anda tiba-tiba tertawa. Ya, yang ke-10, anak Anda pernah merengek? Merengek tidak mau, tidak apa begitu. Nah, merengek itu ciri anak cerdas berikutnya. Anak cerdas itu dia pernah merengek. Jadi jangan diartikan sebaliknya bahwa anak Anda tidak normal, tidak bagus karena merengek. Merengek itu sebagai sebuah kebiasaan yang pasti muncul karena anak punya pirantinya, punya alat-alat untuk merengek. Begitu ya. Yang ke-11, maunya sendiri. Pernah tahu anak inginnya sendiri, maunya sendiri, disuruh ini tidak mau, dia maunya sendiri, kita menganggap itu anak bandel, lalu kita pukul. Jangan. Karena memang itu ciri cerdas, maunya sendiri. Tapi nanti akan balik dia ke kita. Jadi kadang anak memang maunya sendiri. Ya. Pernah Anda tahu tiba-tiba anak itu akrab dengan orang yang tidak dikenal? Tahu-tahu menyapa, tahu-tahu menegur, atau dia berbincang dengan asik, dengan hewan, dengan saudara kita yang tidak pernah datang, dia tahu-tahu akrab. Itu karena anak Anda cerdas. Jadi salah satu kecerdasan juga ditentukan oleh anak kita akrab. Yang ke-13, meminta. Pernahkah anak Anda meminta, ya, Bu makan Bu, Bu aku kok pengen ini Bu, Bu saya main ya Bu, Bu itu meminta. Meminta itu anak cerdas. Karena dia menggunakan pirantinya. Sekali lagi piranti anak itu sudah lengkap sehingga dia bisa meminta. Maka ikuti. Yang penting jangan meminta yang berlebihan, yang membahayakan, dan yang tidak normal serta tidak sesuai dengan etika. Begitu ya. Lalu yang ke-14, memberi. Pernahkah Anda tiba-tiba anak Anda membagi jajannya diberikan ke orang lain? Nah, itu anak cerdas, ya, kadang memberi. Sudah buatmu semua, enggak ingin memberi. Tapi kadang-kadang sebaliknya dia pelit. Begitu, itu anak cerdas. Ya. Kemudian yang ke-15, mengikuti. Pernahkah suatu saat Anda kaget tiba-tiba anakmu mengikuti apa yang kamu lakukan? Kadang kita suka begini, anak ngikuti begini. Kadang kita suka begini, anak kita tahu-tahunya juga pernah begini. Karena dia mengikuti. Mengikuti karena tiap hari ketemu. Jadi jangan dikatakan itu tidak normal, justru itu normal dan cerdas. Ya. Yang ke-16, menolak. Pernahkah anak Anda menolak? Ayo kita pergi, Mama aku nggak mau, pokoknya aku pengen di rumah. Pernah begitu? Itu anak cerdas. Menolak. Nah, tinggal kepandaian orang tua untuk merayunya. Kepandaian orang tua untuk bagaimana anak itu jadi menerima. Kadang-kadang kan berantakan acara kita gara-gara anak kita menolak untuk diajak. Tapi biasa saja, nggak usah menganggap berlebihan. Ya. Yang ke-17, anak itu suka didongengi. Jadi luangkan waktu orang tua untuk mendongeng, bercerita, ya kancil dengan buaya, bercerita dengan tumbuhan, bercerita tentang dulu waktu kecil. Itu anak senang sekali. Ya, kadang mau tidur, kadang ketika santai di rumah, dia ingin didongengi.
karena dia ingin mendapatkan serapan alur cerita dalam otaknya. Jadi orang tua juga harus pandai bercerita, jangan mau nggak mau, papa sibuk, ibu sibuk, jangan begitu. Karena anak itu suka didongeng. Ya, yang ke-18 itu anak suka uji coba. Jadi jangan marah ketika kursi diuji coba jadi mobil, lalu patah. Itu karena anak suka uji coba. Karena baru diberikan mainan, diutak-utak, ternyata bannya lepas, ternyata apa, itu biasa. Karena anak itu suka uji coba, maka berilah media-media yang bisa dipakai untuk uji coba anak. Yang ke-19, anak asik lihat video, jadi jangan dimarahi, hanya dibatasi waktu saja. Anak itu suka melihat karena punya mata, jadi dia suka lihat video. Ada suara di situ, ada gerakan di situ. Anak itu suka sekali lihat video, seperti kita lah, suka melihat sesuatu. Karena zaman anak sekarang kan zaman YouTube, zaman TikTok, jadi dia suka melihat. Yang penting arahkan dengan baik. Nah, yang ke-20 terakhir, anak kita itu suka minta janji. Itu anak cerdas. Janji ya, nanti kalau aku begini, ajak ke kebun binatang. Janji ya, gitu. Yang jelas orang tua perlu mengatur janji yang sempurna, janji yang sesuai dengan perkembangan anak. Demikian 20 ciri anak cerdas. Dan anak Anda pasti seperti itu. Begitu ya, semoga anak Anda menjadi orang hebat. Salam kaya berbintang. Audio Jungle. Audio Jungle.